Apa benar gitu? Kira-kira kalau di luar negeri atau di Australia hanya jadi pemetik tanaman itu kita bisa kaya raya. Coba cerita. Ini kritik sedikit nih di Aceh nih. Ya, Dari zaman dulu, dari zaman saya masuk ke Aceh sampai sekarang, orang waria itu pria jadi wanita. Nah kalau wanita tahu. jadi pria apa namanya? Trans. Trans ya. Iya silahkan. Bisa dibilang merupakan kejutan bagi saya karena bertemu dengan seorang teman yang sudah 10 tahun ya tidak ketemu ya. 10 tahun lebih mungkin. Lebih mungkin. Karena walaupun waktu itu belum meninggalkan Aceh tapi kita udah jarang ketemu ya karena kesibukan masing-masing. Iya. Di depan saya ada Abang Wan Putra ya. Beliau lebih suka dipanggil Wan Putra. Nama aslinya juga saya nggak tahu nih siapa. Nama aslinya kepanjangan. Kepanjangan ya. Jadi lebih suka disebut Wan Putra. Putra. Nah, Wan Putra ini sudah bermukim di Australia saat ini ya. Ya. Selama 12 tahun lebih kurang ya. Lebih ya gitu. Dan sebelumnya pernah aktif atau bekerja di Aceh pada masa rehab rekon ya. Selama sekitar 7 tahun ya. 7 tahun lah. Ya. Masuk sini itu 2005. 2005 sampai 2013. Akhir 2012. Ya, nah. Artinya Wan Putra ini sudah sangat familiar lah dengan Aceh gitu ya, dengan Aceh. Dan Aceh Lampau. Aceh Lampau. Nah, Aceh Lampau atau Aceh sekarang apa Aceh bedanya? Rekon. Nanti kita explore lebih lanjut. Nah, ini yang saya ingin ngobrol-ngobrol nih tentang kehidupan di Australia nih ya. Belakangan di medsos itu banyak sekali video-video singkat tentang bagaimana hidup di luar negeri. Apakah di Australia kah, di Jepang dan sebagainya. Bahkan ada yang bilang kita jadi pemetik apel aja tuh kaya di sana gitu. Betul. Nah, ini pengen tanya nih. Apa benar gitu? Kira-kira kalau di luar negeri atau di Australia hanya jadi pemetik tanaman itu kita bisa kaya raya. Coba cerita. Ini pembahasannya bisa lama gitu kan. Karena tidak sesimpel itu gitu ya. Kalau saya bilang nggak sesimpel itu. Soalnya begini, ketika kita berbicara masuk hidup di negara lain itu kan kita berbicara dengan standar hidup, standard of living, ya kan, standar living of di sana. Orang memang kalau kita berpikirnya standar hidup di Aceh, misalnya wah gaji 30-40 juta di sana. Pikirnya standar hidupnya di Aceh. Ya, gaji di sana standarnya nih aja. Gitu. Ngopi aja di sini 12.000 Arabica kopi. Iya. Saya bisa 3-4 kali ngopi. 12.000 Arabica kopi saya sampai kaget. Ini serius bang, saya bilang 12.000. Nggak salah itu. Sementara di luar Aceh sendiri itu harganya udah lebih dari itu. Nah, kembali ke kehidupan di sana, memang kalau dibandingkan dengan pemikiran Indonesia di Aceh, memang gajinya itu tinggi banget gitu kan. Tapi kita ngelihat standar hidup di sana juga kan tinggi. Kita kan harus bayar akomodasi. Iya. Itu yang pertama. Kemudian juga makan minum. Berarti makan minum kan bukan makan minum hanya sekedar nasi dan telur saja seperti di sini. Belum transportasi, biaya transportasi dan sebagainya. Jadi memang bisa. Artinya duitnya bisa dapat segitu. Duit memang dapat bisa segitu. Orang juga bisa saving banyak, tapi kan ada beberapa yang harus disacrifice, harus dikorbankan. Betul kan? Yeah. Berani misalnya kerja dari pagi sampai sore. Pagi, sore gitu. 10 jam misalnya. Oke. Berani misalnya kehilangan waktu sosialnya untuk hari Sabtu dan Minggu. Nongkrong-nongkrong nggak sempat lagi ya. Nah, nongkrong nggak sempat lagi. Berani hidup dari kerja selama 30 hari. Mungkin orang Indonesia, bang kita udah terbiasa kerja keras seperti itu. Ya kan? Silahkan bisa. Tapi kan mungkin 6 bulan, setahun kemudian pulang ke Indonesia badan rusak, bungkuk-bungkuk dia, ya kan? Ada biaya pengobatan lagi. Iya. Tapi intinya, memang gaji tinggi di sana karena standar hidup juga tinggi di sana. Gitu. Belum lagi tadi yang seperti Wan bilang ada pengorbanan. Iya. Ya mungkin itu nggak terbayang di sini ya. Nggak terbayang. Sekarang gini. Kita hitung-hitung model bisnis aja deh. Aku ikut working holiday visa misalnya. Oke. Untuk pertama pergi aja udah persiapan berapa juta yang harus disiapkan. Dipikir bikin paspor nggak pakai uang. Pergi ke Jakartanya nggak pakai uang. Iya. Terbangnya nggak pakai uang. Ya kan itu kan harus ada kos-kos yang diperhitungkan. Sebentar. Kita itu kalau pergi kerja ke Australia sudah ada panggilan kerja dulu atau sampai sana baru cari? Sampai sana cari. Sampai sana cari. Nah, itu dia. Seperti berjudi juga ya?
Maksudnya kalau dapat, dibilang kalau berjudi, kalau nggak nggak dapat berjudi. gimana? Nah ini dia, kalau memang mau pergi ke sana siapin diri, siapin diri skill. Jadi bukan hanya jadi tukang cuci piring di restoran, bukan hanya jadi tukang pemetik. Tapi kalau misalnya punya skill seperti potong rambut, barber, Ya, barber. ya kan? Di kota itu, di tempat dia kerja, misalkan di kota kecil, pasti orang butuh barber juga. Ada toko barber bisa menawarkan diri. Oh. Barber itu skill. Jadi kalau di luar itu semakin kasar, bukan semakin kasar ya. Pekerjaan-pekerjaan kasar di sana itu gajinya bukan lebih tinggi. Gajinya tinggi, bukan bisa lebih tinggi ya dari yang orang berdasi, tapi white gajinya collar, tinggi. ya. Misalkan untuk potong rambut di sana itu gaji ya standar $30 per sekali potong. Per sekali potong 30. Kalau sekali potong, kalau yang datangnya 10 orang ya $300. Wah, tak kali. Gitu. Tapi kan untuk masuk yang ke barbernya berapa? Gitu. Tapi untuk jadi barber itu di sana dicari. Masih ada peluang ya? Masih banyak. Belum kemarin itu mungkin setelah COVID itu pemerintah Australia buka siapa yang mau jadi barber. Sekarang itu kesulitan tuh untuk jadi barber. Mencari barber. Sorry ya. Barber ya. Untuk mencari barber itu susah, orang nggak mau kerja jadi barber. Maksudnya orang Australia asli? Orang Australianya. Orang Australianya lah ya. Karena sekarang orang semakin sama aja, mau di Australia mau di Indonesia, orang udah makin malas kerja seperti itu. Kerja kasar kok istilah di Kerja sini. kasar, maunya yang Kerja yang apa fisik ya. ya. Maunya jadi ini apa namanya? Seleb. Selebgram. Selebgram, dapat uang cepat. Orang pikir jadi seleb gitu kan. Jadi TikToker. Sama aja di sana juga maksudnya fenomena yang umum lah ya. Fenomena umum di mana pekerjaan-pekerjaan yang digital mereka semakin mengarah ke sana, sementara pekerjaan-pekerjaan yang kasar sudah banyak yang meninggalkan. Sama petani di sana juga, misalkan para farmer ya. Banyak yang mulai meninggalkan karena pemetik apel misalnya ya. Pemilik tanahnya itu. Pemiliknya. Sekarang udah ya ninggalin gitu kan. Karena misalnya generasi petani gitu kan, keluarga anaknya aslinya nggak mau jadi petani. Aku mau jadi lawyer aja. Nah, mungkin karena udah sekolah tinggi-tinggi ya. Ya. Ngapain balik ke kampung jadi petani kali gitu pemikirannya. Jadi di Australia itu banyak si petani. Jadi petani. Kalau petani kebanyakan orang Australia lah. Tapi si pekerjanya itu yang orang-orang luar. Mereka kekurangan pekerja. Karena orang Australia nggak mau. Dan saya pernah dengar cerita pada masa corona kemarin kan banyak warga negara asing yang pekerja-pekerja itu dipulangkan gitu ya. Sehingga hari ini terjadi kekurangan tenaga kerja. Iya. Gitu Nah sekarang udah dibuka lagi. Nah, misalkan untuk WHV itu dulu tuh dibuka ya. Sebelum COVID itu bahkan orang yang terjebak di sana diperpanjang visanya supaya nggak pulang. Nah sekarang setelah COVID selesai dibatasi WHV. Jadi orang yang mau pergi ke kalau WHV tidak? Working Holiday Visa itu. Working Holiday Visa. Ya namanya Working Holiday. Mungkin namanya ganti lagi sekarang. WV Working Visa. Visa kerja selama visa liburan. Kerja lah. Visa kerja selama liburan mungkin. Intinya pergi ke Australia untuk bekerja sambil liburan. Intinya kan itu, ya kan? Bukannya datang ke sana aku cuman pengen kerja doang gitu kan? Nah, makanya ketika masuk sana harus dipindah dia nggak bisa tinggal misalnya 2 tahun di kota besar, enggak. Dia harus putar. Itu sering tuh ada saya lihat di medsos tuh orang-orang Indonesia tuh dia keliling-keliling gitu. Iya. Karena misalnya 6 bulan di sini, terus kalau visanya mau diperpanjang dia harus pergi ke regional area, bukan di kota besar, harus pergi ke kota kecil, gitu. Jadi ya kayak aventurir gitu ya, kerja sambil bertualang ke Australia. Kalau standar kembali tadi pertanyaan standar gaji ya, semakin kalau di kita mah tukang lah. Di kita pekerja tukang nggak dihargai. Kadang-kadang saya bilang sehari 150.000 jadi tukang. Di sana itu tukang tembok itu bisa 30-35 ribu
per jam. Per jam itu kan. Karena itu skill. Iya, iya. Untuk jadi tukang tembok di sana itu harus punya sertifikat, namanya bricklayer sertifikat. Sertifikatnya sertifikat 3. Kalau bahasa Indonesianya sertifikat tukang tembok gitu. Tembok. Ada sertifikat untuk khusus ini AC, listrik. Ya, kelistrikan. Misalkan ya sertifikat tukang listrik. Ya nggak bisa tukang listrik. Kalau di Indonesia kan tanya, Bang bisa apa? Palu gada. Ya. Apa lu mau? Gua ada. Gak bisa. Apa lu atau palu bisa? Apa yang lu mau gue bisa. Bikinin itu apa namanya perbaiki AC. Oh gampang Bang. Besok datang perbaiki. Tahu-tahu 2-3 hari kemudian bocor lagi. jadi kipas bukan jadi AC gitu kan. Di sana itu. Jadi sertifikasi itu di sana sangat sangat dihargai. Sangat dihargai. Betul-betul digunakan lah sertifikat. Betul digunakan. Karena di Indonesia ini ada cerita juga, sebagian orang ada ambil sertifikasi, tapi nggak dimanfaatkan gitu. Ya, nah itu user nggak pernah nanya, kamu ada sertifikat, nggak pernah ditanya gitu. Kembali ke WHV tadi, kalau memang mau survive di sana dan mendapat pekerjaannya lebih mudah, skill apa di sana yang dibutuhkan selain hanya jadi pemetik buah? Ya, selain jadi tukang cuci, misalnya, saya mau WHV nih, udah tahu siap. Kursus lah bartender. Oke. Ya kan? Untuk bikin kopi itu. Barista. Ya kan? Iya. Kok jadi bartender? Kalau bartender mesti ke Bali ya. Di sini di Aceh nggak ada. Bartender di Raja nggak boleh. Gitu. Bukan bartender tapi barista. Untuk barista kopi. Iya. Banyak kursusnya di Jakarta kalau nggak salah 2-3 jutaan ya. Masih murah tuh kalau untuk tingkat-tingkat kursus segitu kayaknya masih murah. Ya, bisa. Barista bikin kopi itu di sana itu ya gajinya $25-30 per jam. Lumayan, dan nggak terlalu capek jadi pemetik gitu. Kursus barber, saya kursus barber cuma 2 minggu butuh saya untuk bisa potong barber model apa nih di sini. Itu kelihatan nih model undercut nih. Kan? Saya bisa tuh 15 menit. Taruh ada sertifikatnya nih. Sertifikatnya belum. Oh, belum. Tapi udah kursusnya 2 minggu. Skillnya udah ada. Skill udah ada. Alat-alat udah lengkap. Oh, alat lengkap. Ya. Gitu. Jadi tinggal kemarin di sini dapat 2 orang. Ada korban 2 orangnya. Ada korban. Saya kasih di depannya 20.000. Nih 20.000 nih. Sini potong di Aceh berapa? 20 bang. 20.000. Ini di depannya 25.000. Kalau salah, kau pergi. Ke tukang barber. Gitu. Kalau nggak buat. Tapi itu skill yang dibutuhkan di sana. Nah, peraturannya di Australia pun nggak ada sertifikasi untuk potong rambut selain punya pengalaman. So, di sini kalau mau jadi barber itu dibutuhkan di mana-mana, bukannya di Australia. Iya, di mana-mana. Saya pergi ke Dubai. Di Dubai itu tukang-tukang barber itu bukan hanya bukan hanya tukang barber di sana itu orang luar. Ya, kalau nggak orang Afghanistan, imigran orang Maroko di sana. Karena orang akan butuh. Orang pasti, butuh. Semua orang sepanjang dia punya rambut ya. Iya, sepanjang dia punya rambut dia butuh gitu untuk dipotong. Kalau yang nggak punya. Nah, di sini di Aceh ini kan banyak juga barber ya banyak. Terus murahnya di Aceh ini dengan modal ya. Hitung-hitungan modal deh. Kalau mau jadi barber, punya uang 5 juta. Oke. Kursus 3 juta. Peralatan 1 juta. 1 jutanya lagi untuk latihan. Latihan apa? Kasih ini saya punya 20.000 tiap anak. Kita nikahkan jam terbang ya? Ya, nikahkan jam terbang. Pasang aja di luar di depan pintu. Potong rambut gratis. Anak-anak dikasih 10.000. Nih, Dek sini. Saya mau potong rambut gak? Nih, saya kasih 10.000. Rame itu. Rame. Udah dipotong rambut kasih pula 10.000. Tapi kan buat kita jam terbang kita meningkat. 100 orang kali 10.000 berapa tuh? Iya benar-benar. Kan? Udah meningkatkan jam terbang kita. Pada saat kita kerja, ya udah siap. Ya kan? Bukan hanya sekedar latihan. Nah, selain barber ada lain nggak yang skill lain yang kira-kira dibutuhkan? Tadi barista. Ya kan? Kalau yang skill yang intelektual guru di sana itu. Di sana itu di Australia. Guru apa itu? Guru SD, SMP, guru PAUD, SD, SMP, SMA, mereka itu sangat membutuhkan. Bidang?
bidang apa aja. Apa saja? Ya. Oke. Karena mereka krisis guru. Guru krisis Tahun juga. kemarin itu sekitar mungkin 13.000 posisi guru tidak terisi di seluruh Australia ya. Oke. Tapi mungkin kalau yang intelektual, pekerjaan intelektual itu lebih susah gitu mendapatkannya. Ya, karena saingannya kan sama orang Australia juga. Oke. Oh iya, orang Australia juga ikut ya. Mereka bahasa Inggris lebih canggih daripada kita. Udah pasti dong. Kecil-kecil udah bisa bahasa Inggris ya. Kecil-kecil udah bisa bahasa Inggris sana, heran saya. Artinya posisi intelektual misalkan akunting dicari juga ya kan di sana. Kemudian untuk lawyer udah pastilah orang-orang sana. Guru mereka sampai cari keluar, terutama untuk guru bahasa, ya kan? Di kota kecil tempat saya tinggal. Guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Guru bahasa selain bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris. Dulu pernah juga saya dengar bahasa Indonesia sempat jadi semacam pelajaran wajib atau pelajaran pilihan ya gitu ya. Ya, jadi pelajaran bahasa di sana itu sama seperti pelajaran bahasa Inggris atau bahasa lain di Indonesia. Jadi kalau sekarang ini dari SD sampai kelas 9 biasanya tergantung sekolahnya, ada yang sampai kelas 9, ada yang kelas 8, belajar bahasa selain bahasa Inggris itu harus wajib. Gitu. Oh, selain bahasa Inggris. Nah, jadi sekolah akan memfasilitasi si murid untuk belajar bahasa tergantung visi dari si sekolahnya juga. Misalkan sekolah saya karena dia sudah mengajarkan bahasa Indonesia dari tahun 72. Jadi sampai sekarang pun bahasa yang ditawarkan bahasa Indonesia. Tapi ada beberapa sekolah yang lain, sekolah swasta maupun negeri, yang karena kesulitan mencari guru, jadi berubah-ubah dari bahasa Indonesia 5 tahun kemudian pindah. Ada guru Itali, ya udah ngajarnya Itali. Kemudian keluar cari-cari nggak dapet, yang ada guru Perancis, murid diajarin lagi guru Perancis, bahasa Perancis. Ada gitu. orang Pakistan bahasa Urdu, Bahasa. Intinya kan sebenarnya Australia itu kan negara Commonwealth, Inggris. Jadi bahasanya bahasa Inggris. Sementara secara geografis posisi dia kan di Asia. Tergantung dari si partai yang memimpin di Australia itu, visinya ada kalau liberal itu visinya ke arah Eropa, Amerika gitu kan, Commonwealth. Tapi kalau Labour Party visinya lebih melihat ke Asia. Jadi dikencengin tuh untuk pelajaran bahasa Asianya gitu. Nah, Wan Putra kan sudah 12 tahun lebih di sana. Bisa ceritain enggak sedikit gimana asal mulanya ke sana, terus perjuangan hidup sana, pekerjaannya ngapain aja di sana? Oke. Jadi sebenarnya 12 tahun berturut-turut itu karena selesai tsunami rehab rekon itu, saya masih terus terang aja megang permanent resident. Jadi saya bisa balik lagi ke sana. Tapi kan sebelumnya itu saya udah kuliah di sana. Oh, awalnya kuliah ya. Awalnya kuliah, kemudian karena beasiswa harus balik lagi ke sini. Kemudian pada saat itu masih mudah untuk melamar beasiswa, itu masih mudah, dibantu oleh agen. Karena terus plus juga selain kuliah juga ada pekerjaan-pekerjaan yang mendukung gitu ya. Jadi tahun 2003 pun saya balik lagi ke sana ambil jurusan education, pengajaran itu. Pengajaran. Jadi kan dulu saat guru lah bisa dibilang ya. Dulu namanya postgraduate in education gitu. Sekarang udah nggak ada. Sekarang namanya postgraduate education itu nggak ada, diganti dengan master of teaching. Master of teaching. Nah, itu tujuannya untuk mendapatkan sertifikasi mengajar di sana. Ya udah, mendapat sertifikasi untuk mempermudah lagi mendapatkan PR saat itu. Sekarang udah lebih sulit gitu. Makanya saya bisa, orang bilang kok udah bisa bolak-balik karena sudah PR. Kayaknya enak bener nih si Wan bolak-balik. Bedanya apa sih PR sama warga negara? Ada pertanyaan, Bang, bedanya. Oke, kalau warga negara harus ganti paspor. Tapi kalau PR itu tetap memegang paspor Indonesia, cuman boleh tinggal di sana selamanya. Yang membedakan paspor masih paspor Indonesia, yang membedakan itu satu, kita nggak bisa ikut pemilihan. Tidak ada hak pilih ya? Tidak ada hak pilih, tapi semua hak sama kecuali hak pilih, dan tidak bisa bekerja di posisi-posisi strategis di pemerintah.
Seperti tentara mungkin? Tentara, kalau tentara kemarin kayaknya, Nggak boleh. kemarin nggak bisa, tapi sekarang sekarang nggak bisa. Harus warga negara. Tentara bekerja di Deplu, gitu kan? Polisi itu kayaknya bisa sekarang. Kayak bisa. Iya. Tapi nanti saya kurang pasti cek. Itu kan kalau memang posisi, pokoknya kalau dibilang posisi strategis nggak boleh. Itu sistemnya unik ya. Ya, tapi guru bagaimana? Itu bukan posisi strategis, bukan posisi strategis pemerintah ya. Karena jadi guru siapa aja. Iya benar. Itu jadi makanya saya bisa bolak-balik. Tapi ada syarat juga. Kalau misalkan saya sekarang pergi ke, karena saya sudah keluar dari Australia kemarin, itu langsung dicap paspor saya misalnya tanggal 21 Juli katakanlah 2023. Nah, saya dihitung sampai 5 tahun ke depan. Oke. Sampai 5 tahun ke depan saya di Australia apa di Indonesia. Kalau 5 tahun ke depan saya di Indonesia, 6 bulan sebelum 5 tahun berakhir itu saya udah harus pulang ke sana. Kalau nggak susah lagi untuk pulang lagi gitu ya. Iya, kayak seolah-olah mengulang lagi. Wah, banyak prosesnya. Tetapi kalau besok nih saya pergi ke Australia, ya udah, nggak usah pulang-pulang, nggak bakalan dikejar-kejar oleh imigrasi. Karena saya udah punya hak untuk tinggal di sana, bekerja full time, mendapatkan pendidikan yang sama gitu. Asik lah gitu ya. Ya, kalau dibilang asik ya asik. Orang lihatnya kan dari luar kadang-kadang. Tapi nggak tahu lihat perjuangan di dalam di sana itu, ya kan? Isi hati siapa yang tahu. Perjuangan untuk bicara bahasa Inggris, budaya yang berbeda, gitu kan? Iya. Tapi orang apa yang membuat saya suka di sana? Yang membuat saya suka di sana itu orang bilang orang nggak open. Nggak kepo lah kok istilah anak-anak sekarang. Iya, nggak kayak di sana itu. Gini, kadang-kadang saya bilang di orang Australia itu individualis karena menghormati privasi ya. Tapi kalau orang Indonesia itu komunalis tetapi egois. Beda kan? Bertolak belakang ya. Kalau individualis seolah-olah peduli tapi egois gitu. Ya, orang sana kan bilang sana kan orang individualis cuman hanya lu gue gitu ya. Lu gue. Di Indonesia lu gue-nya egois. Apa istilahnya tenggang rasanya itu justru kalau saya bukan bicara masalah Aceh ya, tapi masalah Indonesia secara keseluruhan. Egois. Mau di Aceh, mau di Medan, mau di Denpasar, mau di mana, orang Indonesia itu egois. Contoh. Iya, kasih contoh nih biar ada bukti. Sampah. Sampah pula lagi. Orang di sana itu individualis. Sampah ada 4 kotak. Sekarang udah peraturan udah jadi 4 nih. 4 box pemilahannya. Itu tiap rumah harus. 1 sampah recycle, isi botol kaca dan sebagainya. 1 untuk plastik dan kertas yang bisa di recycle. Yang ketiga itu sampah hijau. Organik ya? Organik yang daun-daunan, sisa makanan. Satu lagi sampah yang memang residu yang nggak bisa diapa-apain lagi ya? Nggak bisa diapa-apain, pokoknya harus dibuang. 4, gitu kan? Terus gimana caranya saya dapat 4 box itu? Pemerintah kasih untuk 4 box itu. Kok bisa dikasih? Ya karena kita bayar pajak gitu. Bayar pajak tanah atau pajak karena punya rumah. Terus karena juga ada pajak di situ ya. Oke. Kemudian si pemerintah akan mengambil sampah itu setiap seminggu sekali. Sampah residu seminggu sekali kita tumpuk, ya kan? Simpan aja di luar, nanti ada truk yang ngangkut. Ambil. Oke, simpan lagi. Salah nih posisi sampah, kepalanya itu bukan ke depan, ke belakang. Nggak diangkat. Tongnya, posisi tongnya gitu. Posisinya saking ya segitunya ya. Ya. Salah posisi nggak mudah. Tenggang rasanya kan berarti kita sama-sama contoh kecil. Oke. Kita tahu tanggung jawabnya. Mereka tanggung jawabnya akan mengangkut, kita juga tahu dong. Oke. Kita punya hak untuk diangkut karena udah bayar. Tapi kita ada tanggung jawab benerin dong posisi. Contoh kecil aja gitu kan. Permudah kerjaan orang gitu ya. Ya, mempermudah pekerjaan orang. Kemudian untuk sampah green, sampah itu mungkin sekitar 2 minggu sekali. Nah, kemudian untuk sampah recycle juga 2 minggu sekali.
nanti tergantung dari wali kotanya, tergantung dari regensinya ya, kabupatennya katakanlah kalau dibandingin itu ada sampah 3 bulan sekali. Itu sampah besar. Jadi misalnya kita ada punya sampah B3 mungkin ya. Sampah misalkan ini meja nih rusak. Oke. Kita nggak tahu mau buang kemana. Ada konsil yang tiap 3 bulan sekali simpan aja di depan rumah. Nanti ada yang kumpulin. Atau TV nggak pakai lagi mau dibuang nggak tahu buang. Ya nggak tahu simpan di ruang. Nah orang lain kalau memang merasa butuh, kadang-kadang saya untuk saving, aku lihat ini meja masih bagus, ini kursi masih bagus, aku ambil, perbaiki kan, ya kan, bebas siapa aja mau ambil karena orang kalau udah simpan di depan rumah udah pasti itu dibuang dan akan diangkut. Nah nanti mereka ngangkut sendiri pakai truk. Nah tenggang rasanya disukun lihat orang masih pikir aku masih pikirnya aku akan buang tapi simpan aja di luar siapa tahu ada yang butuh. Artinya kan? Berpikir untuk orang lain masih ada ya. Ya berpikir untuk orang lain, berpikir untuk komunitas gitu. Kalau kita masih daripada buat orang lain mending aku hancurin aja nih. Aku hancurin aja. Mending aku buang. Saya kemarin di Denpasar mau ada kursi segala macam sampai kursi sekecil-kecilnya sampai nampan kayak gitu dijual online marketplace. Aku bilang di Australia itu ada lembaga-lembaga kecil yang nampung yang apa istilahnya yang diorganize, dikelola oleh agama. Misalkan ada Saint Paul, kan Saint Finis. Atau ada Salvation Army, yang Islam juga ada lembaga gitu kan di Melbourne. Saya kurang tahu namanya. Kita buang aja, kasih ada barang kayak gitu, kasih sama mereka. Silakan. Saya kemarin sebelum pergi ke sini karena akan tinggal lama di Indonesia, saya ada barang yang saya jual, ada barang yang saya buang. Buangnya itu saya hubungi teman-teman, siapa yang mau, dan juga saya kasih sama lembaga-lembaga itu karena mereka jual lagi dengan harga yang murah. Untuk organisasi mereka nanti ya? Iya, untuk organisasi mereka. Tapi keuntungannya buat masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkan barang yang dengan harga murah. Sambil iseng jalan. Kadang-kadang saya namanya second hand shop. Di sana second hand shop gitu kan. Pasar loak. Pasar loak. Pasar loak di sini bener-bener loak itu barang. Saya di sana jalan lihat tas kok ada maksudnya ada satu merek baju namanya London gitu kan. Something. Aku lihat bajunya masih bagus. Cek $20, 200.000. Ambil. Murah deh. Sempet ada tas saya dapat. Itu tas masih bagus itu. Saya cek biasa orang Indonesia kan. Cek online. Mak harganya $300. Pas cek di situ $30 langsung aku beli gitu kan. Jadi nggak usah di sana beli yang barang-barang mahal. Tadi salah satu kelebihan tinggal di Australia masyarakatnya individual tapi peduli gitulah kayaknya. Peduli sama masyarakat. Kalau kita kebalikannya komunal tapi egois. Contoh lihat aja deh di jalanan. Lihat aja di jalanan. Kalau saya perhatikan di sini, kalau sudah menyangkut kepentingan bersama, mereka nggak peduli. Orang kita nggak peduli. Kalau udah kepentingan bersama. Tapi kalau kepentingan pribadi itu sangat peduli. Makanya egois. Ini kritik sih dikit nih di Aceh nih. Silakan. Zaman dulu, dari zaman saya masuk ke Aceh sampai sekarang, orang naik motor gandengan masih ada. Saya bingung. Gandengan maksudnya gimana? Maksudnya bukan gandengan, kiri kanan. Beriringan. Oke. Dia nggak peduli sama orang lain. Egois. Mereka nggak peduli sama orang lain. Pokoknya aku aja ngobrol di sebelah, orang lain lewat kiri kanan. Ini jalanan seolah-olah milik aku, gitu kan? Sama tuh. Kalau mana ada di Jakarta, di Denpasar, di Bogor, di mana-mana orang bisa seperti itu. Itu kan egois menurut saya. Sangat. Egoisnya nggak peduli. Gitu. Contoh, egois yang lain. Apa itu? Mungkin bukan hanya di Aceh aja. Lampu sen kiri, beloknya kanan. Itu emak sih katanya. Aku sampai di belakang. Mau kemana nih? Gitu kan? Itu kabarnya emak sering gitu. Terus egois yang lainnya. Ada nih masalah parkir juga. Parkir. Mereka biasanya parkir sembarangan gitu.
biarlah menghalangi kendaraan lain keluar atau apa. Makanya di mana-mana perlu tukang parkir. Ya. Saya berpikir kalau parkir ini, kalau kita mau aja berpikir mau ngerapiin aja, itu nggak perlu lagi lah tukang parkir ya. Ya. Di Australia nggak ada tukang Nggak ada parkir. tukang parkir ya. Hanya di Indonesia, bukan hanya di Aceh aja. Di Indonesia aja yang ada tukang parkir. Saya hitung-hitung Seluruh 2000. dunia nggak ada. Saya hitung-hitung 2000 perak kali masuk 100 berarti 200.000 ya sehari. Lebih Itu minimal. minimal. Kalau orang sesepi-sepinya 200.000. 200.000 kali 30 hari. Berapa juta? Iya. Yang masuk ke kantong dia berapa? Yang masuk ke pemerintah berapa? Duitnya masuk kemana? Jalanan masih bolong-bolong, Nah itu dia. ya kan? Iya benar. Kalau di Australia itu, saya sebagai warga negara bisa komen, bisa kritik, bisa gibah di media sosial karena itu udah hak saya. Aku bayar pajak di sana itu. Pajak di sana itu setiap warga negara harus punya nomor pajak. NPWP kalau di sini. NPWP semua orang mau kerja atau nggak kerja, mau nganggur atau enggak punya nomor pajak. Kalau di sini kebalikan, kalau bisa jangan punya. Ya. Takut ditagih. Ada nomor pajak. Jadi ketika misalnya ada seseorang yang kerja, itu si employer-nya itu langsung tanya nomor pajaknya mana. Karena kewajiban si employer untuk membayar pajak atau memotong pajak. Maaf, memotong pajak dari si orang itu langsung dibayarkan ke kantor pajak. Sampai segitunya kan sistemnya. Seperti itu. Sudah rapi ya. Ya, Dan digital. kebermanfaatannya juga sudah dirasakan oleh Ya. masyarakat. Ya. Satu nih sebelum lupa yang membedakan, di sana tuh nggak ada KTP. Terus apa juga? KTP di sana itu SIM sama paspor SIM dianggap sebagai KTP. sebagai KTP. Oh. Karena datanya kan sama aja. Iya sih sebenarnya. Datanya kan itu Juga. itu juga. Ya, ngapain banyak-banyak ya? Iya. Tapi mungkin karena Indonesia butuh banyak karena banyak butuh lapangan kerja, ada tukang buat KTP, tukang buat Ya. buka lapangan kerja. Bikin KTP, bikin SIM, bikin apa lagi? Bikin paspor, bikin surat miskin, bikin ini, bikin itu, gitu. Jadi kalau kita misalnya nih di Aceh kita buka semacam jasa penempatan tenaga kerja di Australia, itu apakah prospek kira-kira? Jasa penempatan kerja di Australia. Kayak jasa TKI lah gitu. Kalau ke Malaysia kan udah banyak nih. Orang-orang kirim TKI ke Malaysia, TKW. Nah, ke Australia kan belum ada. Mungkin peluang bisnis nggak? Bisa aja itu peluang bisnis, tapi mungkin peraturannya kan akan ketat sekali. Karena itu terkait dengan masalah kemanusiaan. Nggak apa-apa, yang penting gini, maksudnya kita nih jasanya resmi, artinya ya semua regulasi kita penuhi. Ikuti. Bisa aja. Bisa ya. Bisa. Ke Jepang kan sudah tuh, malah pemerintah memfasilitasi penempatan TKI ke Jepang. Banyak anak-anak muda ke Jepang gitu. Australia juga Indonesia mulai kerjasama Sudah mulai dengan ya? WHV itu kan, oke, ya. melalui Working Holiday Visa itu. Jadi dulu itu terbuka sebelum COVID itu siapa saja bisa melamar langsung ke Australia. Tapi karena saking kebanyakannya, akhirnya dibatasi oleh pemerintah Sudah Australia. over ya. Untuk Indonesia sekian ribu orang, kalau nggak salah 2.000 orang kalau nggak salah. Sedikit itu. Iya. Banyak orang yang ketipu. Hati-hati kalau ada yang nawarin misalnya bisa pergi kerja di Australia, bayar dulu 50 juta. Itu atau bayar di muka untuk biaya registrasi 5 juta. Enggak. Registrasi itu kan dibuka oleh Deplu kalau nggak salah ya. Bagian keimigrasian sekarang Indonesia dibuka, orang pada daftar, setelah dapat nomor itulah dia yang boleh melanjutkan untuk Proses lah ya. proses selanjutnya ya. gitu. Saking banyaknya yang melamar. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang mengenai Australia, bagaimana menjadi pemetik buah di sana, prospek apa enggak. Sekarang saya ingin tahu nih pendapat Wan nih tentang Aceh nih, setelah 10 tahun meninggalkan Aceh kan. Kira-kira gimana nih pendapat? Ini udah seminggu di sini ya? Seminggu lah. Udah seminggu sini. Udah seminggu, ya mungkin saya berbicara hanya pandangan saya seminggu aja. Nggak bisa saya berbicara Ya.
Kan secara bukan ahlinya ya. kan Ini ahlinya. observasi selama seminggu ya. Kecuali kalau saya datang ke sini khusus untuk melakukan dampak evaluasi dampak gitu kan. Ini kan sambil kerja sambil jalan-jalan Nah, gitu kan. Wan Putra ini kan juga konsultan independen ya untuk development pembangunan. Dulunya banyak berkecimpung di program-program pembangunan di Aceh. Nah, hari ini kembali ke Aceh, pastilah ada perasaan ini dulu aku ikut bangun nih. Ini kok masih seperti ini atau udah berkembang lebih besar nih daripada. Kemarin jalan dari Banda Aceh ke Calang. Awalnya hanya sampai Lamno aja tapi lanjut aja ke Calang. Saya ngerasa sama aja seperti 10-12 tahun yang lalu. Sama aja. Sama apanya nih? Pertama dari dari alam mungkin sama. Nggak ada perubahan, saya pikir akan ada kiri kanan bangunan. Paling yang di Grute itu ada beberapa warung tambahan gitu kan. Sampai masuk ke Lamno ke sana jalanan baru, kiri kanan udah hijau. Tapi sampai Calang lah, saya ngerasa ini penduduknya berapa di Calang? Masih semak-semak juga. Masih semak-semak juga. Saya dengar-dengar penduduknya hanya sekitar 6 ribuan ya. Ya mungkin Lebih. Pokoknya Atau sedikit lah. berapa puluh ribu? Sorry, maaf. 30 ribu mungkin 35 ribuan saya dengar. Maaf, 35 ribuan. Tapi ya enggak saya pikir berarti sama aja. Tapi saya harapan saya, bukan harapan saya, maksudnya ekspektasi saya ketika datang ke sana udah lebih aktif seperti di Banda Aceh. Lebih ramai ya. Lebih ramai, lebih ini. Enggak juga. Lihat-lihat kita kan bangun balai desa, maksudnya project kita itu bangun balai desa sama fasilitasi kantor camat. Saya pikir akan berubah gitu kan. Ini penampakan dari luar. Sama aja. Gitu kan, aktivitasnya saya pikir akan lebih aktif. Terus ya sama aja. Saya nggak bicara mengenai proses di dalam karena saya nggak ngelihat prosesnya bagaimana gitu kan. Saya kira ekonomi mungkin akan lebih aktif, cepat, lebih booming ya. Lebih booming malah Banda Aceh kalau menurut saya yang lebih aktif gitu. Pagi saya keluar karena harus training, fasilitas pelatihan, berangkat pagi, udah rame, jalanan udah macet. Jam 9-an udah kosong. Udah bisa bahasa Acehnya udah jak wet ya. Jalan-jalan. Udah wet. Udah bisa gandengan motor, bukan gandengan, beriringan. Jadi kalau saya bilang nikmatnya di Aceh ya harga-harga masih murah. Gitu. Saya juga bingung. Kok bisa harga-harga masih murah di sini? Mungkin bahan baku. Ya mungkin ya terkait supply demand mungkin ya. Supply demand. Ya itu terkait supply demand. Terus perubahan yang lainnya, pertama semakin banyak warung-warung kopi. Kemudian ada orang lihat di Aceh ini dibilang syariah gitu kan. Oh ya nih. Dicambuk lah. Selama saya seminggu saya nggak lihat Algojo. Padahal aku pengen lihat kali itu Algojo. Karena Algojo di jalan. Iya, nggak ada. Terus nggak ada suasana mencekam itu. Nggak ada suasana. Ya suasana malah menurut saya. Mungkin orang di luar berpikir nih di mana-mana nanti ada WH, polisi syariah berpatroli. Iya, gitu ya. Kira-kira di tiap warung kopi mungkin ada satu WH, polisi syariah. Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah berdiri di tiap warung kopi gitu. Mana ada? Saya merasa justru lebih aman, lebih nyaman, lebih ini di Aceh. Saya nggak berani keluar jam 11 malam di Bogor, Jakarta atau kecuali di dalam mobil. Atau di Denpasar gitu kan. Ya karena itu orang sudah waktunya untuk tidur. Di Aceh jam 11, jam 12 masih aktif. Semalam saya ke warung kopi sampai jam 1. Nggak usah disebut warung kopi, nanti digerebek. Sampai jam warung kopinya apa? Sampai jam 1. Masih rame ya? Masih rame. Masih hidup suasana. Iya, masih hidup suasana. Entah apa mereka itu kumpulnya diskusi apa, saya nggak tahu. Tapi yang pasti warung kopi itu rame, gitu kan? Aku mesti bilang kalau perempuan sampai jam berapa? Jam 10. Iya sih mungkin. Nggak juga, saya bilang ada juga. Tapi kan aku lihat nih cewek-cewek ini
Biasa aja, ketawa-ketawa dengan yang lain. Aku pikir di Aceh dengan syariah lo, kau nggak boleh ketawa. Kalau ketawa harus tutup mulut ketawa gini kan. Nggak boleh ketawa keras-keras. Ya biasa aja. Penampilannya juga modis-modis ya. Penampilan modis-modis. Aceh kan memang terkenal. Nggak laki, nggak perempuan. Yang penting kalau nggak Adidas, Puma. Kalau nggak Puma ya Nike gitu kan. Iya. Tapi ya disesuaikan lah. Orang Aceh itu memang orang Aceh kan memang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Jadi ya wajar ininya, penampilannya, outfitnya ya penampilan dulu gitu kan. Tapi saya lihat cewek-cewek itu di mana di kafe, saya lihat nggak sengaja lewat ke belakang, ini lagi apa, di komputernya udah Apple gitu kan, pakainya buka. Oh, ini gara-gara bilang Apple. Bahasa Indonesianya capcut. Gitu kan? Buka aplikasi capcut. Buka aplikasi capcut nih gitu kan. CapCut. Ya apa? Oh ternyata lagi bikin itu kan bisnis. Bikin konten mungkin ya. Aku pikir ini cewek lagi ngepet nih, gitu kan? Ngepet digital. Ya kan? Kalau orang dulu sekarang ngepet digitalnya bikin bikin CapCut untuk, atau mungkin pakai Filmora atau bikin yang lain macam-macam. Saya pikir husnuzon nih, ini orang udah jualan video ini dibayar sekian, mungkin gitu kliennya di mana. Sekarang udah bisa. Orang kemarin adalah diskusi beberapa orang, atau mungkin saya nggak usah sebut namanya, yang masih bergaya pemikiran lama gitu kan. Oh harus begini, harus begitu. Sekarang zamannya digital, saya udah nggak mengikuti lagi, mengikuti perkembangan zaman itu kan nggak dibatas umur. Iya. Kamu enak. Nah kembali ke Australia nggak ada yang namanya diskriminasi. Mau berumur 60, 65, 70, kalau memang mau belajar CapCut ya belajar CapCut. Di sana itu nggak ada yang namanya diskriminasi. Agama ya agamamu untukmu, agamaku untukku, ya justru di sana. Di sana itu nggak ada kita memaksakan kamu harus setuju dengan pendapat saya, gitu kan? Yang kedua nggak boleh diskriminasi gender, ya, atau jenis kelamin. Mau laki-laki, mau perempuan, mau waria menjadi wanita menjadi pria. Kalau pria menjadi wanita, waria itu pria jadi wanita. Nah kalau wanita jadi pria apa namanya? Trans ya. Iya silahkan, ya kan? Di Australia nih ya. Di Australia, maksudnya mereka difasilitasi yang ngelihat karena profesinya. Iya. Profesi dia bukan ininya, bukan bukan looking. Bentuk fisiknya, ya kan? Kemudian tidak boleh diskriminasi dari sisi fisik, nggak boleh tuh. Kalau di Indonesia kan masih ada, misalkan dicari. Iya, good looking. Staf administrasi diutamakan perempuan, tinggi 165, berpenampilan menarik. Lah itu apa ada hubungannya dengan pekerjaan sebagai administrasi? Kan enggak. Emang laki-laki nggak bisa kerja administrasi? Emang kalau yang berpenampilannya tidak menarik nggak bisa? Emang kalau yang agamanya di luar agama itu nggak bisa? Nah itu kan. Sana tuh di sini masalah-masalah itu. Kemudian tidak boleh diskriminasi secara fisik atau secara kemampuan fisik. Nggak boleh tuh. Disebutkan harus misalkan kan di Indonesia masih disebutkan sehat jasmani dan rohani. Loh emang kalau yang di kursi roda nggak bisa untuk kerja sebagai administrasi? Ya kan? Kecuali masuk tentara. Kecuali masuk tentara. Memang ada juga diskriminasi boleh, tetapi berdasarkan profesi ya. Karena perbedaan itu dibutuhkan untuk pekerjaan dia nanti. Oke. Agama nggak boleh kita untuk diskriminasi itu. Ya kembali di sana. Kalau di sini kita masih ngelihat bentuk fisik. Diskriminasi beberapa hal itu. Balik ke Aceh tadi. Berarti ini udah Joko ini. Balik ke Aceh. Nah, jadi masih seperti 10 tahun yang lalu ya, sejak. Saya bilang nggak bakal, tidak, masih beberapa daerah yang saya lihat yang kecalang itu ekonominya, aku pikir ini seharusnya bisa dikembangin. Malah setback gitu ya? Ya, kalau dibilang setback enggak. Tapi kira-kira majunya itu enggak. Karena kan pada masa NGO itu kan sempat maju sedikit. Artinya kan sempat ramai. Ya, sempat. Ada tumbuh pusat-pusat ekonomi baru. Ya waktu itu memang difasilitasi dengan NGO. Ketika NGO yang pergi, kan malah tutup lagi itu semuanya. Nah itu.
Itu kembali karena masalahnya orang kan bukan masalah, isunya adalah pada saat itu orang tertarik untuk aktif karena ada duit. Nah, itu dia. NGO kalau sekarang kan harus apa istilahnya, nggak ada duit ya udah ngapain lagi, hanya orang-orang yang punya pikiran untuk maju bisnis sendiri ya udah. Iya. Ya kan. Terus contohnya adalah salah satu dampak nih, kemarin saya memfasilitasi pelatihan itu ada yang sampai nanya, ini bang nggak ada ininya, nggak ada uang transportasinya. Saya bilang, waduh ini kok jadi kayak zaman NGO dulu nih, ikut pelatihan harus dibayar, Berikan uang transport. di Jakarta, di Denpasar, di mana-mana. Kalau mau ikut pelatihan itu bayar, kitanya yang bayar. Bukan kita dibayar. Bukan kita dibayar. Kalau memang itu kan untuk professional development kita. Kita bayar. Saya jadi guru pun setiap tahun harus bayar untuk ikut pelatihan lagi. Untuk menambah skill ya, Untuk meningkatkan menambah skill. ya. Harus. Gitu. Nah, ya. Kebetulan kan Wan Putra ini berada di Aceh dalam memfasilitasi ya. Ya. Pelatihan, apa nama pelatihannya? Namanya Youth Engagement Program. Youth Engagement Program. Pelatihan ini yang ikut banyak anak-anak muda ya. Ya, banyak-banyak anak muda. Nah, berarti kan selama hampir seminggu ini Wan berinteraksi lah dengan anak-anak muda Aceh ya. Itu kira-kira mindset mereka itu gimana tuh? Dibandingkan dengan mindset di Australia kah, di Bali kah, atau di mana? Ada beberapa hal yang berubah dan beberapa hal yang sama. Nah, contohnya? Contohnya PNS masih. Kok saya pikir mindset PNS. Tapi ada juga yang semangat untuk pikir aku harus keluar negeri karena kerja lebih baik misalkan di luar negeri. Kemudian apa lagi nih? Kasih promnya biar bisa saya jawabnya. Ini dalam hal berwirausaha mungkin? Berwirausaha. Peluang untuk berwirausaha kan itu sering dibicarakan tuh dalam forum-forum anak muda. Masih fokusnya masih UMKM ya. UMKM. Iya, masih punya bisnis sendiri yang kecil, nggak visi besar gitu. Iya mungkin ada beberapa yang visinya pengen mengembangin keluar, tapi selalu alasannya terpentok dengan regulasi dari pusat. Kemudian masalah sistem, masalah segala macam. Kemudian saya masih ngelihat kalau anak muda mungkin kemarin ada beberapa juga yang ngobrol sama yang non muda gitu ya, masih ada non muda, masih ada yang romantisme gitu ya. Oh Aceh dulu, saya bilang nggak usah ngomong Aceh zaman dulu. Sekarang ini kita nih hidup kan zaman digital nih. Orang Aceh ini kemana-mana selalu bawa kaca spion. Oke. Supaya bisa melihat masa lalu, karena dia masa depan udah kurang. Jadi sekarang ini kita hidup ini di zaman digital. Ya kalau mau sukses seperti zaman dulu ya ikuti perkembangan zaman sekarang. Saya bingung dulu saya kerja di sini ada memfasilitasi, selain memfasilitasi juga melakukan visibility studies gitu ya, industri-industri di Aceh nih. Satu misalnya di Kerung Raya itu dulu saya masih ingat ada motor Cina. Ya, masih ada. Zilsan kalau salah namanya. Jinsan masih ada. Kayaknya nggak ada lagi. Udah nggak ada. Pabrik tekstil. Geta kalau salah mereknya. Di Aceh Utara ya? Itu Kerung Raya. Di Kerung Raya? Ya. Udah almarhum juga. Almarhum. Itu betul setback itu saya bilang tadi kan. Yang sudah ada malah dulu itu tantangannya susah untuk maju itu karena listrik sama air. Nah, saya belum lihat nih gimana air sama listrik. Apakah masih biarpet? Saya nggak tahu, hanya cuma kayaknya. Tapi begini, itu mungkin supply listrik dan air berkontribusi sama lemahnya ekonomi mungkin. Ya, tapi bisa. kan ada parameter-parameter lain. Yang lain. Maksudnya nggak fair lah kok cuma nyalahin airnya karena ini. Enggak, saat itu maksudnya. Saat itu. Okay. Saat itu tahun 2012 ke belakang itu kesulitan industri di Aceh itu kan air sama listrik. Pasokan. Jadi si yang motor Cina itu Jinsan itu saya bilang airnya dari mana nih? Oh saya gali sendiri. Sumber bor ya. Sumber bor sendiri. Listrik ya pakai genset sendiri. Ya. Intinya saat itu. Sekarang bagaimana? Saya nggak tahu gitu kan. Kalau memang misalkan itu sudah tidak menjadi halangan, itu kan tadi sebutnya itu hanya parameter 1, 2 gitu kan. Parameter yang lainnya kan banyak. Banyak masih. Ya kan. Saya tanya dulu 1, 2 itu karena itu yang saya tahu pada saat tantangan yang dihadapi oleh
industri Pada pada saat itu gitu. Mungkin Sekarang mungkin udah berubah regulasinya kan, regulasi. sekarang udah berubah gitu. Dan juga kalau tadi yang Wan bilang mindset, kalau saya sebagai orang yang memang tinggal di Aceh 24 jam sehari, itu kayak mindsetnya tuh nggak banyak berubah sih. Iya. Misalnya gini lah, kan selama ini kan tuh seminggu ini memfasilitasi pelatihan. Kira-kira banyak nggak mindset anak-anak muda tuh yang berpikir bagaimana cara mengembangkan diri, baik di skill ataupun misalnya magang gitu. Saya jarang kali mendengar anak-anak muda di sini mikirnya aku bisa magang di mana. Ya. Tapi kalau misalnya berpikir aku buka usaha itu udah banyak. Ya. Karena mungkin sudah banyak forum-forum pelatihan untuk usaha tuh. Kalau kita duduk dengan anak muda tuh umumnya bicara pingin buka usaha nih, pingin ini, pingin itu, walaupun nggak buka-buka juga. Tapi yang berbicara aku pingin nambah skill apa nih ya? Aku pingin magang di mana? Itu kayaknya belum ketemu. Kalau dibilang banyak enggak, tapi ada sih beberapa. Terutama anak-anak yang terekspos oleh luar Aceh. Sayangnya banyak orang-orang Aceh, anak-anak muda yang terekspos dari Aceh. Ya udah, ngapain gue balik lagi ke Aceh? Aku udah enak, udah di sana aja lah. Makanya banyak orang Aceh yang suksesnya itu di luar. Saya tinggal di Denpasar kemarin. Akan lama tinggal di Denpasar. Beli kasur, ya kan, untuk peralatan. Pas masuk, kulihat ini orang kok kayak model-model kalau nggak Indonesia Timur orang Aceh gitu kan, karena kelamaan di sini. Muka Aceh. Ya muka Aceh. Pas tuh ngangkut udah pakai bahasa Aceh. Saya bilang, "Nih Aceh nih," bilang, "Kau dari Aceh ya?" "Dari mana?" Dia bilang. Aku bilang, "Ya dari Biren, Bang." "Oke, abis ini ngopi dulu kita." Oke, ngopi lah, kita ngobrol biasa-biasa. Itu dia bilang, "Kenapa sampai Denpasar?" Saya bilang, "Oh, karena ada yang ajak, Bang." Yang ajak siapa yang ajak? Yang ajak orang Aceh, punya bisnis jualan furnitur di sana. Terus dia nggak mau balik tuh di Aceh. Ya dia udah sukses, Bang, udah punya toko furnitur di Denpasar, beberapa toko. Kenapa nggak ke Banda Aceh? Banda Aceh apa, Bang, susah? Dibilang mau kerja di mana, Bang? Di sini pengiriman barang itu hampir tiap hari. Kalau di Banda Aceh nggak tiap hari karena industrinya nggak ada. Iya kan? Oh gitu, jadi ya makanya saya pergi ke sini, dibilang gitu. Oke. Dari mana? Yang satu dari Biren, yang satu dari PD, dibilang. PD. Oke. Dia bisnis kecil dia itu bisa hidup setiap hari karena permintaannya kan ada aja tiap Demand-nya hari. ada terus. Demand-nya ada terus setiap hari. Nah sekarang di sini demand-nya nggak ada. Bukan nggak, maaf, salah ngomong, sedikit, gitu kan? Kecalang penduduk 35.000. Orang beli kasur satu udah tuh 10 tahun. 10 tahun. Kalau di sana tuh tiap ada aja tiap hari. Kan ada penduduk masuk, penduduk keluar. Jadi marketplace-nya pun hidup, yang marketplace yang di Facebook itu hidup. Ada terus orang jual beli gitu. Nah, iya. Dan Kembali, tadi pertanyaan mindsetnya anak-anak muda. Ya banyak. Kemarin semalam saya ngobrol sama anak-anak muda yang ingin kuliah di luar negeri gitu kan. Ya, saya sangat ini banget appreciate gitu kan dengan semangat mereka. Makanya saya kasih waktu untuk sok tanya apa persiapannya untuk beasiswa, untuk apa, untuk keluar. Tapi saya bilang ya jangan setelah keluar balik lagi lah ke Aceh gitu kan. Intinya kan kita seperti itu, jangan membiarkan mereka untuk keluar lagi dari terus kapan maju-majunya gitu kan. Kalau orang-orang pintar Acehnya ya keluar dari Aceh. Tapi ketika ngobrol sama yang orang-orang pintar Acehnya yang di luar Aceh, aku mau ngapain, Bang, di sini? useless, skillnya useless. Iya, jadi susah juga ya. Susah. Ini udah PR besar lah tuh. PR besar itu. Nggak tahu kita gimana ya. Ya. Tapi mudah-mudahan nih dengan jalan tol yang dibuat dari Banda Aceh ke Medan gitu kan, itu lebih bisa mempersingkat, mempercepat dan proses lebih mengembangkan ekonomi. Kalau saya bilang dengan adanya jalan tol Banda Aceh Medan itu akan lebih cepat mengembangkan Medan dibanding mengembangkan Aceh. Karena aliran barang itu kan banyaknya dari Medan. Iya. Nah itu juga jadi ini pertanyaan saya jadi dulu. lelucon bagi pertanyaan saya dulu waktu saya adalah satu lembaga besar gitu kan, salah satu yang selain yang di Kerung Raya yang saya
explore itu Takengon. Nah, di sana ada industri-industri kecil tuh. Kayak misalnya bikin gula tebu, dia masak jadi gula. Nah, saya tanya waktu itu, nih gula dikemanain? Oh, udah ada yang nampung, Bang. Di mana? Di Medan. Di Medan. Siapa yang nampung? Pabrik kecap. Nggak usah disebutkan. Pabrik kecap banyak. Iya, mereka belum masuk pabrik sponsor kecap. sini. Ya. Saya baru ingat, oh iya ternyata kecap manis itu ya dibuat dari olahan tebu itu yang dimasak. Iya. Pertanyaannya, ya saya nggak kesempatan. Apakah dia masih beroperasi atau enggak? Apakah masih dijual ke Medan atau enggak? Kenapa nggak bikin pabrik kecap sendiri? Iya sih, itu nanti kita undang Bikin kecap Aceh, merek Aceh, Getanyo Rayu. Kecap manis. Kecap putih gitu ya. Manisnya pakai es ya, kecap manis. Ya sih, itu mungkin lain topik lagi ya. Topik ya. Tapi paling tidak ya memang ada sih mindset anak muda yang berpikir lebih maju. Cuma kan kalau mereka misalnya gini, mayoritas mindsetnya masih jeblok, ya mereka nanti yang maju-maju ini bisa terpengaruh ikut-ikutan. Kalau saya, iya karena ketemunya kemarin itu sama anak-anak muda Aceh yang mindsetnya udah pengen maju gitu. Yalah, tapi kan jangan salah, tetap pelatihan kan pesertanya udah disaring ya, jadi yang bagus ikut pelatihan. Nah, sudah disaring pun tetap aja ada satu dua yang lolos ya. Yang kok bisa tersaring gitu kan? Karena pertanyaannya pertanyaan intinya kalau bisa aku keluar dari Aceh. Gitu kan? Tapi ada satu anak yang benar-benar saya pengen ngembangin di sini, idealismenya cukup tinggi. Nah, itu yang harus kita support. Yang Bang Mas adalah satu anak bank sampah itu. Pokoknya saya pengennya begini. Itu idealis sekali gitu sampai dia istilahnya menolak kesempatan-kesempatan yang diberikan untuk ya di luar Aceh karena dia pengennya mengembangkannya di Aceh. Itu yang seperti itu. Ya, ini kita ngobrol sudah panjang kali lebar ya. Iya. Baik, rekan Sago TV, kita tadi sudah berbicara cukup lama juga lah dengan Wan Putra nih ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat diterima dan bisa dikerjakan lah ya. Bukan sekedar omong kosong podcast ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.